Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuh hati. Kita harus percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Terjemahan New King James, lihatlah ia hendak membunuh aku. Ya, akankah aku berharap kepada dia? Bahkan demikian. Nah, jadi kita lihat ayat ini mengatakan sebenarnya bahwa Tuhan hendak membunuh Ayub. Ayub merasa bahwa Tuhan hendak membunuh Ayub. Tetapi walaupun Tuhan hendak membunuh Ayub, Ayub mengatakan aku tetap berharap kepada Tuhan. Itu kira-kira maksud dari ayat ini. Nah, saudaraku, ini adalah sikap Ayub terhadap kesulitan penderitaan yang dialami. Ini sikap seorang beriman terhadap kesulitan yang dialami. Orang beriman juga menghadapi kesulitan. Bukan hanya orang lain, tapi orang percaya juga menghadapi kesulitan. Hanya bedanya, waktu orang beriman menghadapi kesulitan, dia punya pengharapan. Sedangkan orang fasik waktu menghadapi kesulitan, dia tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya orang fasik akan putus asa, lalu bunuh diri, tetapi orang beriman tidak, karena dia punya pengharapan. Apakah iya setiap orang beriman juga mengalami kesukaran? Iya, saudara. Baik sudah lihat di dalam Alkitab maupun juga dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Alkitab misalnya Daniel itu mengalami kesukaran. Kesukaran Daniel karena Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar dan dia diangkut ke Babel. Dia mengalami kesukaran. Baik secara pribadi dia mengalami kesukaran, baik dalam banyak hal dia mengalami kesukaran. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Nah, Elia juga mengalami kesukaran karena kejahatan Raja Ahab, sehingga ada kemarau yang begitu besar. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Jadi sikap orang beriman terhadap kesulitan yang dialaminya, dia berharap kepada Tuhan. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan oleh Ayub yang kita baca. Kita tahu dari cerita Ayub bahwa dia mengalami penderitaan atau kesusahan atau kesukaran yang amat besar. Semua yang dimilikinya, semua yang berharga bagi dia hilang. Semua yang berharga bagi dia hilang. Nah, saudara, apa yang berharga bagi Ayub? Istri. Oke, dia berharga. Istri adalah bagian dari hidupnya, sudah meninggalkan dia. Anak-anak itu juga berharga. Semua hilang. Itu yang mungkin yang paling penting dari dalam hidup Ayub, bahwa anak-anak, istri juga hilang. Lalu kemudian Ayub kehilangan harta benda, semua harta benda. Kesehatan juga berharga. Orang bilang kesehatan itu paling berharga. Uang bisa dicari, tapi kesehatan itu perlu dijaga. Kesehatan juga, Ayub kehilangan kesehatan. Dia sakit dengan penyakit yang begitu besar. Harta, ya hilang semua. Apa yang dimilikinya hilang semua. Jadi saudaraku, apa yang paling berharga atau yang dianggap oleh dunia ini berharga, Ayub hilang semua. Dia sudah tidak punya. Tetapi yang paling berharga, itu adalah Tuhan. Dia tidak ingin itu hilang. Saudara, yang paling berharga adalah Tuhan dibandingkan semua yang ada. Dibandingkan kesehatan, dibandingkan dengan yang lain.
Waktu Ayub kondisinya seperti demikian hebatnya, terdengar kabar kepada teman dekatnya. 3 sahabat Ayub, Bildad, Sofar, Elifas datang menemuinya. Dan mereka sangat terkejut melihat kondisi Ayub. Mereka nggak bisa membayangkan peristiwa itu akan menimpa temannya. Sehingga ketiga sahabatnya tidak bisa bicara apa-apa. Mereka hanya diam, termangu-mangu selama 1 minggu. Mereka hanya diam, melihat. Sampai akhirnya Ayub mengeluarkan kata-kata dan terjadilah percakapan di antara mereka yang ada. Percakapan yang indah yang muncul. Baik pandangan-pandangan manusia, baik pandangan-pandangan tentang rohani. Disinilah iman Ayub atau pengharapan Ayub diuji. Disinilah iman Ayub diuji dan pengharapannya. Dan Ayub menjawab hal itu. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini di dalam terjemahan baru, lihatlah ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Katanya kalau menurut versi terjemahan baru, ia hendak membunuh aku. Maksudnya Tuhan hendak membunuh aku. Aku udah gak punya harapan lagi. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Tetapi aku mau memberitahu, membela di hadapan Tuhan. Saudara, apakah Tuhan membunuh seperti itu? Kita tahu tidak. Bahkan Yunus yang kabur dari Tuhan, dia lempar ke laut, Tuhan menyelamatkan dia. Terjemahan King James, though he slay me, yet with I trust in him. Di situ dikatakan, ia hendak membunuh aku. Aku akan berharap kepada dia, tetapi aku akan memelihara caraku di hadapan dia. Sedangkan di terjemahan Ibrani ditulis ken, iktelini. Nah, lo ekhal, eihal. Nah, sudah lihat ada kata hen, lihatlah. Ia hendak atau ia akan membunuh aku. Kira-kira begitu, saudara. Nah, kata Ibrani hen iktelini. Kata hen yang diterjemahkan lihatlah itu memang sering ditulis dengan kata behold. Lihatlah. Hen, lihatlah. Behold. Nah, saudara, hen, tapi kita juga menemukan kata hineni. Kata ni di situ adalah saya, lihatlah saya. Atau lihatlah aku di sini. Waktu Ayub mengatakan ini, dia tidak mengatakan hineni, lihatlah saya. Dia tidak mengatakan begitu. Dia tidak mengatakan kasihanilah saya. Dia tidak berkata kasihanilah saya. Dia tidak berkata mengharapkan dikasihani atau apapun. Hineni. Ayub tidak bilang hineni. Tidak bilang. Tetapi dia mengatakan lihatlah. Ini dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan. Lihatlah pekerjaan Tuhan. Lihatlah apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ayub masih memandang Tuhan di tengah kesukaran. Dia melihat Tuhan di tengah kesukaran. Dia memandang Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya dia hanya mengatakan kata hen. Lihatlah. Hen yiktelini. Lihatlah, ia akan membunuh aku. Ia akan membunuh aku. Nah, saudara, dalam kesukaran yang hebat, Ayub dia rasakan bahwa Tuhan hendak membunuh dirinya. Kadang-kadang dalam kesukaran yang besar, dia mengatakan Tuhan hendak membunuh dirinya. Saudara, itu yang ada. Ayub tidak memikirkan atau tidak mengatakan hal yang lain. Dia mengatakan Tuhan hendak membunuh dirinya.
Dia merasa, apa aku akan habis? Apa Tuhan hendak mengambil nyawaku? Apakah Tuhan harus aku melewati yang seperti itu? Nah, Ayub menulis kata ini. Dia memakai kata yikteleni. Yikteleni itu asal kata dari katal ditambah yot yang menunjukkan bentuk imperfect akan, dan ditambahkan dengan ni itu saya, sehingga ia hendak membunuh aku. Membunuh itu dari kata katal. Nah, saudara, bukan hanya membunuh fisik. Di dalam bahasa Ibrani ada beberapa banyak kata membunuh. Ada rasak, itu juga membunuh. Haga itu juga membunuh artinya. Tetapi katal itu membunuh bukan hanya fisik, jasmani, tetapi juga psikis, tetapi juga rohani. Jadi bukan hanya ini. Jadi seolah-olah Ayub merasa Tuhan memaksa dia untuk menghilangkan imannya, menghilangkan pengharapannya, memaksa dia seolah-olah untuk menyangkal Tuhan. Kita tahu itu pekerjaan iblis. Tapi Ayub merasa, kok aku seperti ini? Harusnya maunya Ayub pada waktu dia sakit atau mengalami kesulitan, penderitaan seperti itu, imannya itu kuat, kokoh. Itu yang dia inginkan. Tetapi imannya lemah, saudara. Iman Ayub jadi lemah, pengharapan Ayub jadi lemah. Sehingga dia mengeluarkan sisa-sisa iman dan sisa-sisa pengharapan dia dikeluarkan, saudara. Sebab dia merasa imannya dan pengharapannya mau disingkirkan, mau dibuang. Itu yang jadi. Ayub merasakan Tuhan bukan hanya hendak membunuh fisik, tubuh, tetapi hendak melenyapkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, sehingga dia menjadi lemah. Kadangkala orang dalam kesulitan dan dalam kesukaran, dia merasakan imannya seperti mau dihilangkan. Tetapi Ayub mengatakan tidak. Penderitaan yang dialami Ayub bukan penderitaan biasa. Tapi ini penderitaan yang hebat. COVID memang hebat. Dengan tumbuh macam-macam. Tapi Ayub juga pernah mengalami penderitaan yang hebat. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita punya iman kepada Tuhan. Saudara punya pengharapan. Tapi di dalam situasi tertentu, seringkali iman kita merasa lemah dan tidak berdaya. Sampai murid-murid juga pernah berkata, Tuhan, tambahi iman kami. Tambahi iman kami. Mereka merasa seperti tidak ada pengharapan sama sekali. Mereka merasa seperti itu. Ini yang juga dirasakan oleh Ayub. Pengharapannya seperti hilang. Imannya juga seperti hilang. Itulah sebabnya ia pakai kata katal untuk mengatakan ini. Katal. Nah, kita lihat. Iman dan pengharapan Ayub dibuat hilang. Padahal ini penting sekali. Iman dan pengharapan Ayub dibuat hilang. Nah, saudara, kalau kita tidak ada iman, kita nggak punya kekuatan. Kalau saya tidak ada iman, saya tidak punya kekuatan. Jika manusia tidak punya pengharapan, pasti putus asa. Pasti putus asa. Itulah sebabnya iman dan pengharapan ini ada. Saat ini Ayub dibuat seperti itu. Seolah-olah imannya dibuat hilang. Dan pengharapannya dibuat hilang. Ini hebat, saudara. Ini hebat. Kita boleh ngalamin banyak hal. Tapi kalau iman kita kuat, gak apa-apa.
Kalau pengharapan kita teguh, tidak apa-apa. Tetapi Ayub mengalami yang hebat. Saudara, walaupun demikian, Ayub merasa imannya seperti tiada atau pengharapannya seperti kosong. Tetapi Ayub mengatakan, aku tetap menaruh harap pada Tuhan. Aku tetap menaruh harap pada Tuhan. Walaupun ia membunuh aku, ya akan aku berharap kepada dia. Aku berharap. Ayub dipaksa untuk tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Iblis memaksa Ayub untuk tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Ayub diajar untuk melihat fakta. Sebab situasinya hebat. Tetapi Ayub mengatakan, aku tetap berharap kepada Tuhan. Apa Ayub katakan? Meskipun Tuhan hendak membunuh aku, kata Ayub. Meskipun Tuhan hendak membunuh Ayub, ia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan berbuat buruk terhadapnya, ia tetap percaya kepadanya. Jadi, meskipun Tuhan hendak membunuh Ayub, meskipun Tuhan lakukan apapun, ia tetap percaya. Meskipun itu terjadi, aku tetap percaya. Meskipun Tuhan berbuat buruk kepadanya, ia tetap percaya. Bahkan Ayub mengatakan, lebih dari itu sekalipun, seandainya Tuhan melanggar janjinya, Tuhan mengingkari dirinya, Tuhan memperlakukan dirinya tidak berharga, ia tetap percaya kepadanya. Jadi saudara lihat, ia tetap percaya. Seandainya Tuhan memperlakukan dirinya tidak berharga, ia tetap percaya apapun, saudara. Nah, iyakah aku akan berharap kepadanya. Kata Alef di situ, ya itu menunjukkan tentang bentuk pertama, aku berharap kepadanya. Percaya, iyakal. Itu artinya, percaya ini artinya mempunyai harapan yang penuh. Ayub merasa Tuhan mau mengambil nyawanya, menginginkan kematiannya. Dan ia mengungkapkan, walaupun Tuhan mengambil nyawaku, aku tetap harap pada Tuhan. Aku tetap menunggu dia. Ini ungkapannya dia. Sangat mudah saudaraku, kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mencintai engkau. Ketika Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita, janji-janjinya yang indah, Tuhan memenuhinya dengan cepat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihimu Tuhan, aku suka dengan engkau Tuhan. Aku cinta akan engkau Tuhan, aku mau setia kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, engkau begitu baik. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu itu kekal, janjimu tidak berubah. Engkau memberikan semua diungkapkan saudara. Tetapi apakah kita akan tetap mengasihi dia jika dia tampak melanggar janji? Jika Tuhan kelihatannya seperti melanggar janji, apakah saudara akan tetap mengasihi dia? Saudaraku, kita tidak bisa tidak mengasihi dia. Ketika para pengkhotbah memberitahu kita betapa Tuhan mengasihi kita, kita bagaikan biji matanya. Semua berpusat kepada kita. Tuhan melihat kepada kita. Tuhan melihat kepada saudara. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara orang yang dikasihi. Ketika pengkhotbah berulang kali bicara itu, saudara mengatakan puji Tuhan, Tuhan baik, puji Tuhan.
Tetapi pada waktu saudara melihat kebalikannya, apakah saudara mengatakan puji Tuhan? Apakah saudara mengatakan puji Tuhan? Apakah saudara bersuka cita senantiasa? Apakah saudara mengucapkan syukur selalu? Apakah saudara berdoa tidak berkeputusan? Pada waktu itu, apakah saudara tetap, ya Tuhan, seandainya aku habis sekalipun, aku tetap berharap pada Tuhan. Tetapi seandainya dia membunuh saudara, atau seolah-olah enggak menjawab saudara, doa saudara tidak ada dijawab, sehingga kita merasa tidak berharga. Tuhan, bagaimana sikap kita? Saudaraku, namun Ayub mengatakan ia akan tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Kita itu saudara tidak melihat Ayub seperti apa hebatnya. Dia akan tetap berharap dan menyerahkan hidupnya dan masa depannya ke tangan Tuhan. Bahkan jika Tuhan memperlakukannya seolah-olah dia tidak berharga sekalipun, dia akan tetap berharap kepada Tuhan. Apapun juga, saya harap saudara juga berharap kepada Tuhan. Di dalam kesulitan apapun tetap berharap kepada Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus bilang, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu itu pada hidup kekal. Mengapa? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara melihat iman dari para murid itu tergoncang. Katanya ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, lalu kemudian di ayatnya yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sudah lihat murid-muridnya mengundurkan diri. Tapi murid-murid yang 12 tidak. Banyak saudara yang mundur ketika goncangan ada. Ketika janji Tuhan yang indah-indah itu tidak muncul. Ketika apa yang Tuhan janjikan itu tidak ada. Banyak yang undur. Tetapi Petrus mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Semua orang boleh mundur, aku tidak akan. Bahwa ia akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak akan digoncangkan, saudara. Itu yang kita lihat ada. Ketika kita membahas kisah Ayub, seringkali orang mengatakan, akhirnya Ayub diberkati Tuhan 2 kali ganda. Fokus orang adalah kepada 2 kali ganda berkat Ayub. 2 kali ganda yang Tuhan berikan. Sehingga Ayub berlimpah-limpah. Saudara tidak boleh fokus ke sana. Sebab Ayub tidak mengerti hal itu. Saudara, yang saudara katakan adalah epilog dari satu kisah. Bahwa akhirnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali ganda. Tetapi yang kita baca itu belum sampai ke bagian epilog. Sehingga Ayub tidak tahu. Ayub tidak tahu naskahnya. Sebab Ayub bukan pemain sandiwara, bukan pemain drama. Yang tahu naskahnya itu dari awal sampai akhir. Kamu harus begini, nanti kamu begini, kamu akan begini, kamu akan mengalami naskahnya tahu. Saudara, Tuhan tidak memberikan naskah yang utuh kepada kita, tidak. Tuhan tidak memberikan naskah dari awal, dari prolog sampai epilog, tidak saudara. Tuhan memberikan naskah kita jalan, tapi naskah ada di dalam tangan Tuhan. Kita jalan mengikutinya dan kita percaya itu baik. Pada waktu orang menjadi artis film, dia disuruh menjadi peran, dia mengatakan,
Ini naskahnya. Dia baca naskahnya dari prolog semua. Dia ikutin semua. Bahkan sampai epilog akan begini. Oh begitu, aku tahu. Tapi Tuhan tidak begitu kepada kita. Sebab apa saudara? Kita pasti tidak akan bisa menerimanya. Tuhan memberikan kepada kita sepotong. Dan kita benar-benar percaya kepada sutradara kita, yaitu Tuhan, si pemilik naskah itu. Saudara, kita cuma tahu sepotong. Kok begini ya? Misalnya saudara, saya cuma tahu bahwa Tuhan membawa aku ke sini sampai aku ke kota Malang. Tuhan membawa aku sini begini-begini. Saya cuma tahu itu saudara. Saya cuma tahu bahwa Tuhan panggil saya melayani Dia, sekolah Alkitab, perjalanan saya ke Kertosono, saya ketemu dengan calon istri waktu itu, saudara ketemu lagi dengan segala macam sampai sekarang. Itu yang dijalani. Tuhan tidak memberitahu saya dari lahir sampai mati. Tetapi di tengah itu, aku percaya Tuhan. Jangan kita lihat epilog. Saudara, inti atau tema utama kisah Ayub bukan tentang restorasi, tentang pemulihan yang akan dialaminya, bukan, saudara. Tetapi Ayub menantikan Tuhan. Bukan, jadi bukan itu. Tetapi masalah Ayub, masalah iman Ayub, masalah ketetapan Ayub akan Tuhan. Di Ayub masih menantikan Tuhan. Dia menunggu. Dia berharap dengan penuh harap untuk bersama Tuhan yang dia cintai. Saudara, itu yang kita lihat. Tuhan mengasihi. Tuhan mencintai. Tuhan udah lihat naskah itu semua sampai akhir dari hidup pribadi saudara. Dan kata surat 1 Tesalonika, semua rencana Allah itu baik. Berarti Allah mempunyai satu naskah hidup tiap orang. Dan itu semua adalah baik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu semua baik. Itulah sebabnya Ayub mengatakan, aku tetap percaya, berharap, walaupun itu semua ada dan jalan dan terjadi. Ayub menyebut Tuhanlah yang paling berharga dalam hidupnya. Ayub mengatakan, iya, semua boleh diambil. Semua boleh diambil. Asal jangan Tuhan yang diambil. Anak istri diambil. Lalu kemudian harta benda diambil. Kesehatan diambil. Asal jangan engkau diambil daripadaku. Semua boleh hilang. Semua, tapi Tuhan tidak boleh hilang. Itu yang ada. Saudara, ada satu cerita, kisah di antara orang Yahudi. Ada suami istri menikah sudah 10 tahun tidak punya anak. Si suami ini menginginkan anak tapi tidak punya anak. Karena istrinya mandul. Lalu dia berkata, gimana caranya? Lalu dia cari tentang aturan-aturan dan ternyata boleh menikah kalau tidak punya anak. Itu aturan dunia, saudara, bukan aturan Alkitab ya. Jadi saudara, ini ilustrasi saja. Lalu kemudian si suami itu, si laki itu datang kepada seorang rabi. Menurut aturan ini boleh cerai untuk aku kawin lagi. Si rabinya bingung, diam aja. Karena si rabi juga tidak setuju dengan perceraian. Akhirnya si rabi bilang begini, ya sudah, kalau kamu mau cerai, boleh kamu cerai. Tetapi ada syaratnya. Wah, dia pikir syaratnya apa ya? Syaratnya adalah kamu harus mengizinkan istrimu minta barang yang berharga daripadamu dan kamu harus kasih. Enggak boleh enggak. Apapun yang dia ambil kamu harus kasih. Tidak boleh tidak. Si suami pikir, boleh.
Lalu si suami senang sekali karena dia bisa kawin lagi, menikah lagi. Senang sekali, saudara. Lalu dia pulang, dia kumpulkan teman-temannya, dia cerita. Lalu kemudian dia minum-minum anggur sampai mabuk. Saudara, pada waktu dia mabuk, terus kemudian dia udah sadar, dia melek. Dia bingung. Sebab dia ada di rumah mertuanya. Dan dia lihat di tempat tidur itu adalah istrinya. Lalu dia terkejut. Loh, aku kok ada di sini? Kenapa kamu? Bukankah kita berpisah? Si istri mengatakan, iya, betul. Engkau sudah mengajukan surat cerai. Dan kita mau berpisah. Tetapi Rabi bilang, apa yang paling berharga itu yang aku boleh ambil dan kamu harus setuju. Suaminya bilang, iya aku setuju. Yang paling berharga adalah kamu. Dia peluk suaminya, dia mengatakan yang paling berharga adalah kamu. Si suami bingung. Dia harus memberikan semua itu. Dia tidak jadi cerai. Dia mencintai istrinya walaupun tidak punya anak. Apa yang paling berharga buat si istri? Dia tidak milih, kalau zaman sekarang mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin harta yang ada di suaminya. Tidak. Mungkin apa yang ada, tidak. Perusahaan, tidak. Dia memilih suaminya. Dia mengatakan, yang paling berharga hanya engkau. Semua boleh hilang. Engkau tidak boleh hilang daripadaku. Itulah Ayub. Ayub bilang, kesehatan boleh hilang. Uang boleh hilang. Semua boleh hilang. Tetapi Tuhan tidak boleh hilang daripadaku. Karena engkau yang paling berharga di hadapan bagi aku. Saudara, itu adalah iman. Kita lihat contoh yang kedua. Orang yang berharap, Abraham. Kalau saudara perhatikan Kejadian 22, Tuhan berkata kepada Abraham, ambil anakmu yang kau kasihi, Ishak. Bawalah ke Gunung Moria, persembahkan dia. Saudaraku, Abraham hanya punya satu anak, yaitu Ishak. Ini adalah pemberian Tuhan. Ishak itu didapat dalam usia yang lanjut, pemberian Tuhan. Ismail sudah tidak ada. Sudah disuruh pergi ke Mesir. Abraham punya anak satu, yaitu Ishak. Ini anak pemberian Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun itu gak masuk akal. Walaupun anaknya mau dibunuh, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun anaknya mau mati dibunuh, tetap dia percaya kepada Tuhan. Abraham percaya, taat pada Tuhan. Ia pergi ajak anaknya yang mau dibunuhnya itu ke Gunung Moria. Abraham bersikap aktif, karena percaya itu adalah aktif. Percaya bukan pasif. Percaya bukan pasif, percaya adalah aktif. Itulah sebabnya Abraham dia jalan, dia ambil, dia melangkah. Abraham tidak berkata, udahlah tunggu aja. Tidak. Dia jalan. Percaya adalah aktif. Lalu dia melangkah, dia bawa, dia jalan. Saudaraku, sikap aktif itu jauh lebih sulit dari pasif. Tapi Abraham percaya kepada Allah sepenuh, dia pergi. Apa dasar Abraham percaya? Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Sudah lihat? Dasarnya Abraham percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dia jalan. Abraham percaya Tuhan baik. Tetapi waktu dia mendengar Tuhan mau membunuh, dan luar biasanya dia tetap percaya. Sikap Ishak juga demikian, saudara. Ia sangat mempercayai Allah. Ia juga percaya kepada Abraham bapaknya. Pada waktu bapaknya membawa, pada waktu bapaknya mengikat dia, pada waktu dia ditaruh di atas mezbah, Ishak tidak berontak, Ishak tidak lari. Karena dia percaya kepada bapaknya dan percaya kepada Tuhan. Sikap itulah yang menyenangkan Tuhan. Tuhan ingin saudara dengan saya percaya kepada Dia tanpa reserve. Tanpa sisa. Penuh percaya kepada Dia. Percaya dengan segenap hati. Percaya dengan sepenuh hati, saudara. Percaya dengan lengkap. Itu yang Tuhan ingin. Apakah saudara percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Tuhan ingin saudara percaya dengan penuh. Percaya artinya bersandar penuh kepada Tuhan. Mempercayai sepenuh kepada Tuhan. Itu yang ada. Percaya kepada Dia. Percaya. Saudaraku, kita percaya akan Tuhan. Percaya kepada jaminan keselamatan. Percaya kepada hidup kekal. Percaya Tuhan yang memelihara. Percaya bahwa Allah berdaulat. Ada banyak kali kita harus percaya. Saudara, kemarin saya mendengar sedikit khotbah tentang orang mati. Percaya. Saudara, percaya, kita harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 15-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, Paulus mengatakan tentang kebangkitan orang mati. Tentang kebangkitan kita. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus tidak dibangkitkan. Nah, jikalau kita yang menaruh harap dan percaya pada Yesus, lalu tidak ada kehidupan sesudah kematian, tidak ada kebangkitan, maka kita orang yang paling celaka di dunia ini. Saudara, tetapi yang lebih celaka lagi kali, saudara, orang yang tidak punya pengharapan sama sekali. Orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Pada waktu mati dia lihat semuanya itu ada. Dia akan kehilangan semua. Tapi kita adalah orang yang percaya bahwa sesudah mati ada kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya di dalam ayat 32 Paulus mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Sudah lihat seperti itu? Iya, besok. Tetapi saudara, Paulus bilang bahwa ada kebangkitan. Jadi pengharapan itu ada. Pengharapan itu ada. Saudara, Paulus percaya dengan bukti yang ia tahu dengan jelas. Yesus bangkit. Dan kita akan mengalami kebangkitan. Kalau demikian, saudara, seperti yang Paulus katakan, seandainya tidak ada kebangkitan, bagaimana
kalau aku berjuang seperti itu tidak mungkin. Lebih baik kita makan minum dan besok mati. Ada pengharapan. Saudara, hidup ini punya pengharapan. Hidup ini ada iman. Baik sekarang maupun sesudah kematian, itu ada pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Saudara, biar saudara tahu. Nah, kalau kita kembali kepada Ayub benar, dia mengatakan, walaupun semua hilang, aku tetap berharap kepadamu. Walaupun kau ambil nyawaku, aku tetap berharap kepadamu. Walaupun kau tidak menghargai aku tetap berharap kepadamu. Sebab dia tahu hal itu. Ada kehidupan sesudah kematian. Dan yang dipercayainya itu benar. Saudaraku, apa yang saudara percaya itu benar. Yesus Kristus itu benar. Dia adalah yang ada, saudara. Dia adalah yang hidup. Sebab itu jangan saudara hilang harap saudara. Mungkin saudara lagi ngalamin kesulitan, kesukaran, pekerjaan dengan COVID ini. Tetap percaya pada Tuhan. Boleh semua hilang, asal Tuhan jangan hilang. Seandainya pengharapan kita salah, saudara, apakah salah? Saya rasa tidak. Pengharapan kita tidak salah. Kita sudah merasakan kehadiran Tuhan. Saudara merasakan persekutuan dengan Tuhan. Kita merasakan kasih karunia-Nya yang besar. Jika benar pengharapan kita salah, tentu Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan itu tidak mungkin. Yesus bangkit dan naik ke surga. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan kita itu benar. Sebab itu lemparkanlah sauh pengharapanmu jauh sampai ke tempat Maha Kudus. Saudara, pengharapan kita yang indah. Satu lagu mengatakan, pengharapan ku cinta padamu. Saudara, pengharapan. Aku cinta kepadamu. Pengharapan yang benar, saudara. Mari kita menyanyikan satu lagu. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Saudara, percaya pada Yesus itu untuk kita. Bukan hanya Dia menghiburkan hati kita, tapi Dia membawa kepada kita kehidupan yang kekal. Percaya tetap, harap pada Tuhan. Semua boleh hilang, tapi aku tetap percaya pada. Semua boleh hilang, tapi engkau tidak hilang daripada. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat semua yang Kau berikan kepada kami. Semua boleh diambil dan hilang, tetapi Engkau tidak boleh hilang daripadaku. Kami percaya terus kepadamu. Apapun yang terjadi, kami mau percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan,
biar kami boleh mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun Tuhan, Kau beri kemenangan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.